pagi semuanya. Pagi. Hari ini semuanya semangat tidak? Tidak. Semangat. Enggak semangat. Masih semangat. Ini siapa yang enggak semangat tadi? Kenapa? Karena kenapa? Ngantuk, Pak. Coba kita satu orang berdoa. Kita ketua kelas Sekti tolong bikin kita dalam doa. Sebelum mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas kita, Mbak Sekti. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bapak akan ajarkan tentang teks fabel ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Kura sombong. disimak ya videonya. Ini sudah selesai. Bapak mau tanya, setelah nonton video ini, kalian tahu nggak siapa tokoh utamanya? Nah, kira-kira kenapa kura-kura yang jadi tokoh utama? Ronaldo, boleh jawab kenapa kura-kura menjadi tokoh utama di dalam video ini? Karena kura-kura yang selalu nampak di tayangan. Yang masalah yang terjadi dalam video ini kira-kira menurut Nopal apa ya? Kenapa? Masalahnya kura-kuranya sombong Ya, kenapa? karena dia merasa bisa terbang. Coba. Nah, yang lain lagi masalahnya apa aja? Kura-kura tidak bersyukur dengan apa yang sudah dimilikinya. Kenapa kura-kuranya bisa jatuh? Apa sikap yang nggak baik menurut kura-kura? Menurut kita, kenapa kura-kuranya bisa jatuh? Sombong, Pak. Sombong. Iya. Apa yang dia lakukan waktu sombong tadi? Dia membuka mulut, padahal kan sudah disuruh jangan membuka mulut. Ya, benar. Bisa. Teks fabel ini adalah cerita yang tokohnya adalah hewan. Hewan-hewan ini berperilaku seperti manusia. Benar kayak yang dijelaskan sama Najwa tadi. Mereka bisa berbicara, berpikir, dan bertindak layaknya manusia. Fabel mengajarkan nilai-nilai baik pada kita. Jadi di teks fabel ini hewan-hewan itu digambarkan seperti manusia dan mencontohkan hal-hal baik untuk bisa kita contoh seperti kisah kura-kura tadi. Jadi kura-kura tadi menggambarkan bahwa kita tidak boleh sombong. Dari sikapnya kura-kura tadi kan sangat sombong ya. Iya. Terus ini ada strukturnya, struktur teks fabel. Yang pertama ada orientasi, mengenal tokoh, waktu, dan tempat. Dan yang kedua komplikasi, permasalahan yang muncul dalam cerita. Dan yang kedua resolusi, penyelesaian dari masalah yang ada. Dan yang terakhir kode, pesan moral di akhir cerita. Nah, ini contoh fabel singkatnya yang tadi, kelinci dan kura-kura. Mungkin Kara bisa baca. Yang mana, Pak? Itu yang kelinci. Iya, kelinci dan Kelinci dan kura-kura. Kelinci sombong menantang kura-kura lomba lari. Kelinci tidur siang, kura-kura terus berjalan. Akhirnya kura-kura sampai bulan. ya. Pesan moralnya apa, Kara? Pesan moralnya jangan sombong dan meremehkan orang lain. Ketekunan dan kesabaran akan mengalahkan kesombongan. Ini. Nah, di teks fabel ini ada 5 unsur. Yaitu tokoh, biasanya hewan punya sifat baik atau jahat. Watak tokoh, sifat seperti sombong, jujur, atau licik. Nah, latar itu ada tempat dan waktu cerita terjadi. Nah, alur cerita, urutan kejadian dari awal hingga akhir. Nah, kalau amanat, pelajaran atau nilai baik dari cerita. Nah, ini ada contoh-contoh tokohnya yang biasa sering dipakai di dalam contoh teks fabel. Nah, kelinci
biasa di dalam teks fabel tuh identiknya dengan sifat sombong dan cepat. Ya, seperti contoh teks fabel yang tadi, dia seenaknya meremehkan pura-pura karena pura-pura larinya lambat, dan akibat dia sombong dia malah kalah lomba lari. Nah, kalau pura-pura itu rajin dan tidak mudah menyerah. Nah, kalau rubah itu licik dan cerdik, sama kayak kancil. Jadi tapi mereka pintar karena memang karakter rubah itu dibuat licik dan cerdik. Kalau singa itu sifatnya pemimpin, kuat dan kadang arogan. Kalau tikus kecil tapi punya hati yang baik. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan LKPD per kelompok ya. Jadi Bapak bagikan tiga kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, baik. Makasih, Dibaca ya halaman yang keduanya untuk jawab soal-soalnya. Ya, Pak. Yang ini langsung dibaca terus jawab soal-soal dibaca. Nah, setelah mengerjakan LKPD tadi, Bapak mau satu orang maju ke depan untuk presentasikan hasil LKPD-nya. Satu kelompok mewakili satu orang. Satu kelompok aja. Bapak minta kelompok 2, Ulfa, boleh maju presentasikan. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Semangat. Numpang aja, Pak. Lupa Alah, aja. mental apa itu? Takut. Kelas 5 loh, Bu. Jangan nangis, jangan nangis. Pak. Katanya mau kuliah di luar negeri, kok nggak berani ngomong gitu. Kan mau diem-diem aja kuliahnya. Kelompok 2. Presentasi. Halo teman-teman. Hai. Lihat nih. Ini dari kelompok 2. Ada Noval, Ayu, Putri, sama aku. Nah, yang pertama, ringkasan cerita. Tuliskan ringkasan cerita fabel yang kamu baca dalam 4-5 kalimat. Kuro adalah kura-kura yang sombong. Ia diajak terbang elang dengan syarat jangan buka mulut. Tapi Kuro malah membuka mulut dan jatuh. Ia malu dan tidak sombong lagi. B. Gambar tokoh utama. Ibu Ayu mesti ya mau gambar. Gambarnya Ayu bagus ya. Itu ulang apa matematika itu? Banyak dorong. Kamu tahu punya? Nih, C. Isi cerita. 1. Siapa tokoh utama? Kura-kura. Namanya Kuro. Apa masalah yang terjadi? Kuro tidak amanah. Ia membuka mulut sehingga ia terjatuh. 3. Bagaimana akhir ceritanya? Kuro jatuh. Ia malu dan tidak sombong lagi. 4. Apa pesan moralnya? Jangan menjadi anak yang sombong. Refleksi. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ulfa. Nah, setelah kerjain LKPD tadi tuh, Bapak mau tanya. Menurut kalian sikap Kuro itu baik atau buruk? Buruk. Kenapa buruk? Buruk. Terus, Mengingkari janji, Pak. ya benar. Ngeyel. Nah, ngeyel, Pak. Terus, kalau kalian jadi Kuro, maunya kalian seperti apa? Misalnya kalian seolah-olah kalian yang akan jadi Kuro. Yang mau jalan aja. Menuruti apa kata orang. Ya, taat perintah. Menepati janji. Ya, benar. Nah, Menepati janji.
Jadi manis. Hari ini kita sudah belajar tentang teks tabel, cerita tentang hewan yang seolah-olah seperti manusia, bisa berbicara seperti manusia, memiliki sikap seperti manusia, seperti sombong, rajin, licik, cerdik, kuat, dan arogan seperti singa. Nah, jadi seperti itu aja pembelajaran kita hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sampai jumpa untuk minggu depan. Bapak minta satu siswa untuk berdoa. Ketua kelas. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ayolah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih ketua kelas. Sampai jumpa minggu depan di pelajaran bahasa Indonesia dengan Mr. Yeta.